Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast UKM Badan Dakwah Kampus Universitas Pancamarbala. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah selaku host dalam acara podcast kali ini. Hari ini kita akan berbincang-bincang sampai mengenai mau kurban tapi belum akikoh. Nah, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu pembina UKM Badan Dakwah Kampus dan tamu kita dari salah satu anggota BDK. Mungkin pertama-tama kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali di salah satu kegiatan kemahasiswaan di podcast BDK. Hari ini teman-teman akan berbincang apa itu kurban, apa itu akikoh, mumpung hari ini momen Idul Adha. Saya Husni Mubarak akan menemani beberapa menit ke depan untuk berbincang tentang apa itu akikoh, apa itu kurban. selanjutnya Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Abdul Arifin, salah satu mahasiswa dari Prodi Teknik Elektro di jurusan Informatika. Di sini saya sebagai tamu dan berasal dari anggota Badan Dakwah Kampus ini. baik teman-teman, beberapa hari ini kita akan berjumpa dengan yang namanya Idul Adha, yang dimana kita banyak hal yang perlu dipertanyakan dari adanya Idul Adha tersebut. Baik Bapak, sebelum masuk ke kurban, kami ada beberapa pertanyaan Bapak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, kalau boleh tahu apa sih Pak hukum dari melaksanakan kurban? Oke. Dalam kalender Hijriah atau Masehi ini ada perbedaan. Kalau dalam kalender Islam ada bulan yang namanya bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini ada banyak momen yang harus kita betul-betul manfaatkan. Yang pertama adalah momen haji. Haji tidak bisa dilakukan kecuali di bulan Dzulhijjah, sebagaimana Allah pernah berfirman, Al-Haji Ashhurun Ma'lumat. Haji itu di waktu yang ditentukan. Setelah haji ada puasa. Ada puasa yang disunahkan, ada puasa tarbiyah, ada puasa Arafah, dan beberapa puasa-puasa yang disunahkan di bulan Dzulhijjah. Nah, yang paling menarik adalah momentum kurban. Kurban hukumnya sunnah bagi kita. Jadi ketika kita mempunyai uang lebih, maka kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu dan mungkin melaksanakan proses-proses kurban ini. Dan biasanya satu sapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan secara fikih bisa dipakai iuran untuk 7 orang untuk kurban. Makanya ini momen yang sangat luar biasa di bulan Dzulhijjah ini, ketika kita mampu betul-betul merefleksikan perjalanan Nabi Ibrahim, bagaimana beliau harus betul-betul diuji sebagai nabi yang diperintah secara syariat harus mengorbankan putranya yang paling beliau sayangi. Namun dengan mukjizat, dengan anugerah dan qudratullah, Allah mengganti putra beliau dengan kambing atau sapi sebagai proses penyembelihan ego kita masing-masing, bahwa proses-proses kehidupan ini terkadang perlu kita bersama-sama refleksikan, bahwa terkadang egois, keras kepala, iri dengki perlu kita buang, bahkan kita sembelih. Dan momen itu yang paling pas adalah di momen Hari Raya Idul Adha, dengan melakukan korban atau melakukan proses sunnah, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Jadi begini teman-teman, hukum dari pelaksanaan kurban itu sunnah. Mungkin dari anggota tamu
Pertanyaan juga jelasnya. Nah, ini Pak, kan satu itu ada kurban anak yang itu nah, apakah saat kita kurban apa kita harus mati dulu? Apa perbedaan akan kurban sendiri? Ada dua momen yang harus kita pahami dalam hal ini. Yang pertama ada kurban, ada akikah. Jadi dua hal ini ada yang berbeda, tapi momennya sama, menyembelih hewan. Kalau kurban itu hanya dilakukan di bulan Idul Adha dan itu sunnah, dan satu sapi bisa untuk 7 orang. Sedangkan akikah ini adalah momen yang bisa dilakukan setiap saat senyampang orang itu mampu atau bisa melakukan sebagai perwujudan ketika kita punya anak satu atau dua atau perempuan atau laki-laki, kita disarankan untuk melaksanakan akikah. Tentunya tidak harus berbeda. Nah, ini biasanya untuk menyempurnakan proses-proses kehidupan anak kita. Makanya kurban dan akikah berbeda. Kalau akikah bisa dilaksanakan sepanjang tahun, mulai Dzulhijjah, Syawal, Ramadan. Tapi kalau kurban itu hanya di bulan Dzulhijjah dan tidak bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain. Tentunya sangat berbeda. Kalau akikah berkaitan dengan anak kita yang sudah lahir. Kalau laki-laki berapa? Tahu akikah berapa? Hah? 2 apa 1? Kalau laki-laki? Kalau laki-laki? Kalau perempuan? Tidak terbalik. Nah, ini yang harus teman-teman ingat. Kalau perempuan itu 1, kalau laki-laki 2. Nah, kambingnya harus poel. Apa poel? Giginya harus sudah patah kalau badannya. Itu jadi berbeda. Ini yang paling penting. Walaupun kita sudah kuliah, kadang kita tidak tahu atau bahkan tidak sadar bahwa dalam proses kehidupan kita, selain rukun Islam, rukun iman, ada yang harus kita lakukan yang namanya akikah. Akikah itu dilakukan setelah anak kita lahir sampai dewasa. Tapi disunahkan akikah itu bertepat setelah 41 hari atau dalam proses umur tanggal 1 sampai tanggal 41 hari. Oke, mungkin yang lain kita Untuk kurban dan akikah itu lebih utama mana? dalam hal ini saya kurang paham. Utamanya dalam konteks sedekahnya atau utama dalam konteks dipercepatnya, itu waktu gimana utamanya? Mungkin lebih utama dalam konteks sedekah. Oke, jadi kalau menurut saya sama-sama baik, tidak bisa ada yang utama. Kenapa saya bilang sama-sama baik? Mau berkorban kalau tidak punya uang buat apa? Mau akikah anak kita lahir, apalagi sekarang anak lahir itu rata-rata prosesnya operasi semua, operasi cesar. Jadi membutuhkan waktu dan membutuhkan biaya yang sangat banyak, sehingga menurut saya mana yang paling mungkin dan mampu kita lakukan. Tapi yang jelas proses-proses ini adalah proses bagaimana ikatan ilahiyah terhadap Tuhan kita, bahwa kita sebagai manusia yang harus selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Intinya bahwa buat saya sama-sama prioritas, tapi problemnya mana yang penting. Yang penting apa? Punya uang apa enggak? Kalau kurban bisa tiap tahun, tapi kalau akikah sekali saja seumur hidup. Disunahkan kalau punya ya kurban, kalau enggak ya sudah. Gitu. Berarti dalam kita tidak langsung antara kurban atau memiliki nilai masing-masing. Nah, beda tujuan tapi hasilnya sama. Jadi ada 4 hal yang kita bisa dapatkan di proses kurban itu. Pertama adalah kurban adalah salah satu kegiatan sunnah yang Allah suka. Yang nomor 2, kurban ini akan menjadi saksi dalam proses perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Mulai dari dagingnya, kulitnya akan menjadi saksi bahwa kita orang baik. Yang ketiga adalah proses kemanusiaan, bahwa ketika kita berkorban berarti kita sudah berbagi rasa dengan sesama, bahwa tetangga kita akan merasakan daging. Dan di Idul Adha inilah rata-rata orang-orang yang tidak mampu menerapkan betul biar sama untuk makan daging, walaupun hanya kepel atau sedikit lah 1/4 kilo, tapi semua akan merasakan. Beda dengan akikah. Kalau akikah memang sebuah hal
yang melekat sama anak yang baru lahir dan diusahakan akan diupayakan untuk dilaksanakan. Kenapa? Ini sebuah hutang yang harus ditunaikan bagi orang yang sudah lahir dan ini menjadi tanggung jawab orang tua. Tapi kalau kurban belum bukan tanggung jawab orang tua. Kalau ikut itu tanggung jawab orang tua untuk mengakhirkannya. Kalau kurban itu adalah tanggung jawab pribadi. Jadi saya sebagai anak boleh mengorbankan orang tua kita boleh mengorbankan atas nama anak. Apa boleh Pak jika akikah itu dilakukan setelah anak tersebut sudah dewasa? Ada beberapa pendapat, tapi secara masyhur tidak ada batasan kapan terakhir itu akikah. Tapi disunahkan dipercepat setelah umur 1 hari sampai umur 41 hari. Tapi itu memang kalau tidak punya uang sampai mampu dan bisa. Nah makanya bagi kalian semua para mahasiswa UPM yang merasa dewasa tapi belum diakui akikah, segera diakui. Tanya sama orang tuanya, Bu, Pak, saya sudah diakikah belum? Ayo, saya menyumbang. Mumpung saya baru tahu sekarang. Itu yang harus diingatkan. Hukum menggabungkan niat kurban dan akikah. Ketika ada orang yang niat akikah sama kurban, buat saya kurang tepat. Kenapa saya bilang tepat? Mesti ulama itu berbeda pendapat. Tapi kalau saran saya, upayakan dipisah. Ya akikah, kurban, sehingga ketemu alurnya. Kalau bahasa anekdotnya, malaikat gak sibuk, gak bingung ngadepnya. Ini kurban atau akikah? Ya kalau memang akikah itu saja, kurban saja. Tapi mana yang lebih dahulu? Kalau saran saya, didahulukan adalah akikah. Kalau masih belum, kenapa? Ini yang akan menggadaikan kita. Hutang kita masih belum tertunaikan ketika kita masih belum akikah. Dari adanya pelaksanaan kurban, mungkin sedikit dari melaksanakan kurban. Oke. Korban ini urusan hati. Kenapa saya bilang urusan hati? Terkadang orang, ya hati maksud saya hidayah. Orang sudah cukup, bahkan lebih tidak mau berkorban. Pertama satu karena urusan hidayah. Yang kedua tidak percaya kepada penitia. Yang ketiga mereka tidak tahu ilmu agama. Kenapa saya bilang urusan hidayah? Karena banyak orang yang mampu tapi tidak mau melaksanakan bahkan akhir. Atau sebaliknya, ada yang mampu tapi merasa tidak percaya sama penitia. Kenapa? Dipotong sembarangan. Konon katanya dulu penitia itu ngambil lebih banyak daripada yang dan ini mungkin tidak wadah. Yang ketiga adalah memang orangnya sendiri sudah tidak bisa tidak ngerti ilmu agama kan, bahwa ada hal yang harus kita lakukan setelah rukun Islam, rukun iman. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk menciptakan harmoni kehidupan kita antara satu dengan yang lain. Kalau bahasa kerennya adalah bagaimana hidup bermasyarakat. Sejauh ini saya sudah mendengar beberapa penjelasan saya mungkin dapat membantu saya dalam mengenai tentang sebuah akikah dan kurban, mana tentu banyak sekali di dalamnya hikmah sehingga saya terkejut dengan adanya materi yang baru saja disampaikan, dan itu buat hati saja terbuka ingin melaksanakannya walaupun dalam kondisi saat ini masih belum diikuti karena pun ada niatan dalam diri untuk melaksanakan. Jadi terima kasih untuk materi yang Bapak dan Anda ini. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir. Oke, sebelum ditutup closingnya bahwa ingat dalam setahun ada 12 bulan yang perlu kita memahami masing-masing bulannya. Ada bulan Ramadan, ada bulan Syawal, ada Muharram, ada Maulid, ada Isra Mi'raj, dan Dzulhijjah adalah bulan yang harus kita menjadi perhatian. Kenapa? Di sini ada momen haji, ada momen puasa Arafah, ada puasa Tarwiyah, ada momen melaksanakan kurban. Dan di Dzulhijjah ini konon katanya kalau di Dzulhijjah ini kita sehat, di Dzulhijjah kita normal, selanjutnya akan normal.
pesan yang harus saya sampaikan bahwa mari kita mengingatkan diri kita dan mengingatkan teman-teman kita, siapa yang belum akikoh silakan melaksanakannya, tidak usah malu, tidak usah takut. Yang korban kalau memang punya bisa ditanggung sendiri, kalau nggak punya bisa urunan satu sapi, bisa untuk 7 orang. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita atas jawaban yang luar biasa, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton podcast kami. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Dan jangan lupa juga media sosial Badan Dakwah Kampus, IG Badan BDK UPM, YouTube BDK TV, blogger UKM BDK UPM blogspot.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.